Chapter 2201. Itu belum semuanya, pusaka sihir mereka yang terekspos keluar sudah membawa samar-samar hawa membunuh, seakan-akan sedikit di luar kendali. Hal ini menyebabkan banyak petani tercengang. Jika semua pusaka ajaib mereka tak lagi mendengarkan mereka, mereka akan mati jika tetap tinggal di sini. Tidak mudah bagi mereka untuk mengikuti guru Yang, jika mereka tidak menjelajah dan mendapatkan beberapa hal baik, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa jika mereka benar-benar menggunakan harta sihir kehidupan mereka, mereka mungkin harus mundur setelah 1 atau 2 pertempuran. Alasan mengapa pusaka sihir kehidupan mereka tidak diserang adalah karena pusaka itu tidak terekspos. Sekali mereka bertarung, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika mereka tidak menggunakan pedang terbang untuk terbang ke sini, mereka hanya dapat berjalan sekitar 100 hingga 200 km sehari. Ini karena Yang Chen dan Li Cheng tidak peduli dengan niat membunuh dan terus bergerak maju. Sebenarnya ada sesuatu yang berhubungan dengan platform pembantaian abadi di alam spiritual. Bagaimana itu mungkin? Yang Chen tidak percaya dengan tebakan ini. Melihat Yang Chen menoleh, Li Cheng tidak tampak terkejut, dia berjalan perlahan dan berkata dengan santai, "Ayo pergi, kamu adalah kekuatan utama, jangan menyeretku ke dalamnya." Dengan penemuan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka yang berani masuk dan tidak mundur pada dasarnya adalah Dewa Langit dan Dewa Langit yang sulit dipahami. Bahkan seorang junior Dewa Bumi seperti Yang Chen berani masuk bersama seluruh keluarganya, apalagi yang perlu mereka takutkan. Orang-orang pintar itu segera memasukkan semua pusaka sihir mereka ke dalam kantung Qian Kun atau gua tempat tinggal, dengan berpikir bahwa hal ini dapat menghindarkan mereka dari serangan darah. Namun mereka segera menemukan bahwa tas Qian Kun mereka juga diserang oleh niat membunuh berwarna merah darah. Dengan adanya korban, semua orang ingat bahwa ini adalah salah satu tempat terlarang untuk bercocok tanam. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai merasa khawatir. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja menyerang. Mungkinkah niat membunuh saja dapat membunuh seorang kultivator? Setelah menemukan ini, semua orang merasa sedikit lega, selama harta sihir kehidupan baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sebagian besar keterampilan para pembudidaya dapat dikatakan setengahnya karena harta sihir kehidupan mereka. Selama ini tidak hilang, semuanya baik-baik saja. Bisa dibayangkan kalau Li Cheng pun berkata demikian, maka niat membunuh bukanlah alasan mengapa para kultivator itu tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Ada banyak pembudidaya dengan tangan penuh darah, tidak semua orang takut dengan niat membunuh. Hanya saja dia tidak tahu bahaya apa saja yang tersembunyi di dalamnya. Dia menyelidiki dengan indera ketuhanannya namun tidak menemukan apapun, hanya mayat puluhan kultivator tergeletak di sana, tidak bergerak. Semua barang miliknya masih ada di sana, tetapi dia telah kehilangan nyawanya. Bukan karena kakak Li Cheng menghilang, dia masih berjalan santai di dekat Yang Chen, terlihat sangat tenang. Niat membunuh di tempat ini sangat mengerikan, tetapi bagi kakak Li Cheng, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Semuanya damai dan tenang. Hal yang sama terjadi di gua tempat tinggal. Gua tempat tinggal juga ditutupi dengan lapisan tipis darah. Hanya saja gua abadi biasanya lebih besar dari tas Qian Kun, jadi kecepatan invasinya lebih lambat. Namun, hasilnya tidak akan berubah. Paling-paling, hanya perbedaan durasinya saja. Untungnya, harta karun ajaib natal mereka tidak terpengaruh. Ini adalah fondasi yang memungkinkan semua kultivator mempertahankan keberanian mereka. Tampaknya selama mereka tidak mengeluarkannya, mereka tidak akan diserang oleh niat membunuh berwarna merah darah. Sambil meremas gagang pedang pemenggal abadi di tangannya, Yang Chen mengangguk berat dan terus maju. Masih ada jalan panjang di depan. Ini hanya waktu yang singkat setelah memasuki formasi susunan. Masih ada sedikitnya ribuan mil jauhnya dari lembah tanpa jalan kembali yang sebenarnya. Keluarga Yang Chen pasti ada di depan, karena jejak kesadaran spiritual tidak akan palsu, dan mereka masih terus bergerak maju. Ini menunjukkan bahwa keluarga Yang Chen masih baik-baik saja. Dia, seorang junior Dewa Bumi, baik-baik saja saat maju ke depan, tetapi di antara para kultivator yang berbalik arah, ada beberapa Dewa Surgawi dan seorang Dewa Suan, tetapi mereka semua kehilangan nyawa tanpa alasan. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendengar teriakan yang datang dari belakang. Itu dari orang-orang yang berbalik arah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berbalik dan kembali, tetapi mereka tiba-tiba dibunuh oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Memikirkan hal ini, Yang Chen sudah menebak dalam hatinya. Dia hendak mengonfirmasi dengan kakak Li Cheng ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan kakak Li Cheng. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir, bahkan di dunia fana, ada jalan masuk ke tahap pemenggalan abadi, jadi mengapa dunia spiritual tidak mungkin memiliki sesuatu yang berhubungan dengan tahap pemenggalan abadi? Para kultivator yang mengikutinya sangat menderita. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat niat membunuh mereka. Beberapa dari mereka yang kultivasinya lebih lemah tidak dapat bertahan lagi. Yang Chen dan kakak Li Cheng telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi dia bisa memahami maksudnya dalam satu kalimat. Makna dari kakak Li Cheng sangat jelas. Keadaan tidak sedamai yang mereka alami sekarang. Masih banyak bahaya yang tidak diketahui, tetapi Yang Chen harus menanggungnya. Yang paling menakutkan adalah bahwa niat membunuh ini akan menyerang semua senjata ajaib. Baik itu senjata sihir pelindung maupun pedang terbang, selama terkena formasi susunan ini, pasti akan diserang oleh niat membunuh. Banyak pembudidaya telah menemukan bahwa senjata ajaib mereka perlahan berubah warna, berubah menjadi merah darah samar. Hanya saja karena waktunya terlalu singkat, hanya berupa lapisan tipis saja, tetapi semua orang mengerti bahwa jika terlalu lama, pasti akan berubah menjadi warna merah darah seperti semua yang ada di sini. Ada beberapa orang dengan kultivasi tinggi yang tidak percaya pada kejahatan. Meskipun niat membunuh di sini gila, itu belum mencapai titik kehancuran. Senjata-senjata ajaib itu diwarnai dengan niat membunuh berwarna merah darah.
Orang-orang pintar segera mulai memurnikannya lagi. Segera mereka menemukan bahwa niat membunuh ini dapat dihilangkan dengan kekuatan spiritual mereka sendiri. Ketiga kelompok itu semuanya adalah orang-orang yang benar-benar putus asa. Hati mereka sekeras besi, dan tangan mereka berlumuran darah. Meskipun niat membunuh di luar masih memengaruhi mereka, itu tidak sebesar yang mereka bayangkan. Yang Chen dapat melihat dengan jelas kakak Li Cheng, namun dia tidak dapat menemukan jejaknya dalam pemindaian kesadaran spiritual. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Yang Chen sebelumnya. Bahkan jika kakak Li Cheng kuat, dia tidak pernah melindungi dirinya dari eksplorasi kesadaran spiritual. Jika dia tidak mengeluarkan barang-barang di dalam tas Qiankun sesegera mungkin, begitu tas Qiankun lepas dari kendalinya, dia takut tidak akan bisa mengeluarkan apapun. Ada sekitar 100 orang yang mengikuti Yang Chen. Pada saat ini, para Master Suan Immortal dengan kultivasi tertinggi ini telah menjadi tulang punggung semua orang. Dalam situasi berbahaya, yang terbaik adalah bergabung dengan kelompok demi keselamatan. Tak lama kemudian orang-orang ini mulai bersatu dengan cepat, terbagi menjadi 3 kelompok kecil, dan terus melacak. Tak heran tempat ini disebut lembah tanpa jalan pulang, tak ada jalan keluar. Beberapa pembudidaya telah mundur setelah mengikuti kurang dari beberapa ratus mil, dan berbalik untuk kembali. Memanfaatkan fakta bahwa mereka masih bisa menggunakan senjata sihir sumber kehidupan mereka, adalah hal yang benar untuk dilakukan dengan bergegas kembali. Jika tidak, mereka takut bahwa mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar. Apa arti situasi aneh ini? Melihat penampilan keluarga Yang Chen yang tak tergoyahkan, beberapa Master Suan Immortal dengan kultivasi tinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah hanya dengan bergerak maju mereka akan aman? Chapter 2202. Sekalipun panggung Algojo abadi penuh dengan kekuatan roh, yang memungkinkan setiap Algojo hidup hingga usia 100 tahun, jumlah Algojonya bukanlah jumlah yang sedikit. Seperti yang dikatakan Li Cheng, kemana semua Algojo pergi? Mereka semua ada di sini. Li Cheng mengangguk dan menjawab pertanyaan Yang Chen. Roh primordial keduanya dan pedang Algojo abadi tampaknya telah memasuki sarang gurme kali ini, dan mereka tidak berhenti menyerapnya sepanjang jalan. Pada awalnya, roh primordial kedua memiliki kendali, tetapi ketika mereka berada 2000 mil jauhnya dari lembah tanpa kembali yang sesungguhnya, mereka sudah mulai menyerap tanpa kendali. Setelah semua mayat telah hancur sedemikian rupa, bayangan merah berkedip samar sejenak sebelum menghilang. Yang Chen berjalan di samping Li Cheng dan mendengarkan dengan tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah rahasia pengadilan surgawi. Dengan status Yang Chen di kehidupan sebelumnya, mengetahui sedikit tentang legenda tahap Algojo abadi sudah menjadi batasnya. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal-hal ini di masa lalu. Mereka semua ada di sini. Yang Chen bertanya dengan ragu. Yang Chen tidak dapat menjawabnya, karena dia sendiri berjalan keluar dari pintu masuk dunia fana tanpa cedera. Dia bisa keluar karena dia mengerti tabu di panggung Algojo abadi, tapi itu tidak berarti semua Algojo di masa lalu tahu tentang tabu ini. Bahkan kakak Li Cheng, yang berada di sebelahnya, dapat melihat dengan mata telanjangnya sebuah cahaya merah terbang ke arah pedang pemenggal abadi dari tanah, batu, dan sungai di sekitarnya. Pedang pemenggal abadi telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Dia tidak tahu seperti apa sungai merah darah yang asli itu. Tidak ada tempat yang bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana dan dunia spiritual. Hanya membunuh Dewa Emas Zenith Heaven, dan Dewa Sejati Kesengsaraan segudang di dunia abadi yang akan memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Namun, pernahkah kau berpikir kemana mayat-mayat yang kau bunuh itu pergi? Tanya kakak Li Cheng tanpa tergesa-gesa. Mendesah, Yang Chen tiba-tiba menghela napas, kita semua adalah rekan kerja. Meskipun kita belum pernah bertemu, rasanya tidak tepat untuk menghancurkan mayat mereka sebelum bertemu dengan mereka. Apakah Anda punya ide bagus? Kalau begitu, kita harus beradaptasi dengan situasinya. Yang Chen benar-benar mengerti mengapa kakak Li Cheng benar-benar menahan auranya, dan bahkan indera ketuhanannya sendiri tidak dapat mendeteksinya. Tampaknya kakak Li Cheng tidak ingin terlibat dalam karma di sini, dan menyerahkan semuanya pada dirinya sendiri. Mati. Kali ini, kakak Li Cheng tidak mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak bodoh. Saudara Li Cheng telah menatap lurus ke depan. Ketika dia mendengar Yang Chen mengatakan ini, dia mempertahankan posturnya tanpa menoleh. Mengapa kamu baru menyadarinya sekarang? Ini bukan lelucon. Meskipun Dewa Emas Zenith Heaven, dan Dewa Sejati Kesengsaraan tak terhingga itu hanyalah mayat, ketika jumlahnya begitu banyak, aura yang tersisa dari mayat-mayat itu sudah cukup untuk menekan orang-orang dengan kultivasi yang tidak memadai hingga mati. Ditambah dengan niat membunuh dari platform pembantai abadi, akan aneh jika ini bukan tempat yang berbahaya. Jika kamu tidak ingin menghancurkannya, maka simpanlah. Kakak Li Cheng tampaknya tidak memiliki persyaratan apapun untuk apa yang harus dilakukan Yang Chen, tetapi dia tetap memberikan nasihat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pokoknya, apakah kamu mengumpulkan mayat atau membunuh mayat berdarah, itu adalah perbuatan baik. Terserah kamu untuk memilih. Yang Chen dan kakak Li Cheng terus bergerak maju. Ada formasi di sini, jadi di dalam selalu sama, dan tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna merah darah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bisa merasakan niat membunuh ke arah tertentu semakin kuat, mereka mungkin tersesat dalam pemandangan merah seperti itu. Saya sudah menebaknya di awal, tapi saya tidak yakin. Yang Chen tersenyum meminta maaf. Aku tidak mengerti. Jika panggung pembantaian abadi berada di alam spiritual, mengapa pintunya memiliki kekuatan spiritual alam abadi? Selain itu, bagaimana pengadilan surgawi mengirim para makhluk abadi untuk dibunuh di sini?
Para kultivator yang berada jauh di depan Yang Chen tidak menyadari bahwa mayat para kultivator yang berbalik sudah mulai mencair perlahan-lahan dalam waktu yang singkat. Mungkin sebagian orang akan menganggapnya masalah besar, namun tidak bagi Yang Chen, karena Yang Chen sendiri adalah seorang algojo. Bahkan jika algojo lain tidak memiliki kesempatan seperti Yang Chen, hanya dengan memikirkan bagaimana para algojo ini telah berkultivasi di panggung pembantaian abadi selama bertahun-tahun, mereka dapat memahami bahayanya. Astaga, mendengar jawaban ini, Yang Chen menghela napas panjang. Yang paling ia takutkan adalah bertemu dengan pasukan algojo dalam jumlah besar. Jika memang begitu, perjalanan ini mungkin tidak akan semudah itu. Siapakah yang tahu betapa mengerikannya para algojo yang mampu hidup sampai sekarang? Siapa yang memberitahumu bahwa ini ada di dalam panggung pembantaian abadi? Kakak Li Cheng berkata lagi, membuat Yang Chen terdiam lama. Kakak, ini adalah panggung pembantaian abadi. Setelah berjalan selama berhari-hari, Yang Chen benar-benar yakin bahwa ini adalah panggung pembantaian abadi. Belum lagi kultivasi, selama seseorang mengambil sesuatu di dalam, atau bahkan jika darah memercik ke tubuh seseorang, seseorang tidak akan bisa keluar dari platform pembantaian abadi. Tanpa kultivasi, berapa lama para algojo di dunia fana bisa hidup adalah masalah besar, apalagi bisa keluar dari platform pembantaian abadi. Hanya memikirkan berapa banyak mayat dewa sejati kesengsaraan abadi yang ada di sini sudah cukup untuk membuat orang seperti Yang Chen, yang berpengetahuan luas. Hanya memikirkan seberapa besar pedang pembunuh abadi dan pedang terbang hantu darah dapat tumbuh membuat orang tidak bisa tenang. Platform pembantaian abadi membutuhkan seorang algojo di dunia fana, jadi dunia fana membutuhkan pintu masuk bagi algojo. Kakak Li Cheng berjalan dengan kecepatan sedang dan berkata kepada Yang Chen, tentu saja ada pintu masuk di pengadilan surgawi untuk mengirim para tahanan yang dihukum. Hanya beberapa harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh mayat-mayat ini, tanpa kendali dan perlawanan dari pemiliknya, segera berubah menjadi merah darah. Mereka dilempar ke tanah dan tidak ada yang peduli tentang mereka. Mereka sama persis dengan harta karun ajaib yang dilihat Yang Chen sepanjang perjalanan, yang tidak diinginkan siapapun. Namun, jangan berpikir bahwa ini adalah platform pembantaian abadi, dan kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan di dalamnya. Kakak Li Cheng berkeringat untuk Yang Chen, pikirkanlah. Sejak panggung pembantaian abadi ada, selalu ada algojo. Lalu di manakah para algojo sebelumnya? Mereka bukan tahanan yang dihukum mati. Di sini, Yang Chen akhirnya mengerti di mana tempat ini. Ini adalah tempat di mana mayat-mayat dari platform pembantaian abadi dibuang. Tidak heran ada niat membunuh yang mengerikan dan dunia yang berwarna merah darah. Ada begitu banyak mayat dewa emas surga puncak, dan dewa sejati kesengsaraan abadi, yang cukup untuk membuat para ahli di alam spiritual ketakutan setengah mati. Apakah mereka hidup? Yang Chen bertanya lagi. Tidak apa-apa untuk tetap hidup, tetapi mayat para algojo tidak dipenggal. Mereka telah direndam dalam darah dewa emas yang tak terhitung jumlahnya, dewa emas Zenith Heaven, dan dewa sejati kesengsaraan abadi selama bertahun-tahun. Ditambah dengan niat membunuh yang gila di sini, akan aneh jika mereka tidak menjadi mayat darah yang mengerikan. Awalnya, hanya daging dan darah yang mencair, tetapi setelah beberapa saat, tulang-tulang putih itu terlihat, lalu berubah menjadi tulang berwarna merah darah. Pada akhirnya, bahkan tulang-tulang berwarna merah darah itu pun hilang, dan berubah sepenuhnya menjadi tanah berwarna merah darah. Chapter 2203. Setelah mengetahui rahasia sebenarnya dari lembah tanpa pulang, Yang Chen juga sepenuhnya mengerti mengapa kakak Li Cheng berkata sebelumnya bahwa tidak ada orang lain yang bisa datang ke lembah tanpa pulang, hanya dia yang bisa datang. Inilah panggung Algojo abadi, siapa lagi yang bisa datang kalau bukan dia, sang Algojo. Tentu saja, kakak Li Cheng pasti juga datang. Dilihat dari penampilannya, dia sudah pernah ke sini lebih dari sekali. Ada rahasia dalam hal ini, Yang Chen tidak tahu sama sekali, dan dia tidak ingin tahu. Bila dia seharusnya tahu, kakak Li Cheng akan memberitahunya, bila dia seharusnya tidak tahu, tidak peduli bagaimana Yang Chen bertanya pada kakak Li Cheng, dia tidak akan mengatakannya. Keduanya memiliki semacam pemahaman diam-diam. Kurang dari 1000 mil di depan adalah lembah tanpa jalan kembali, atau lebih tepatnya, panggung Algojo abadi. Kakak Li Cheng sama sekali tidak mau repot-repot menyembunyikan sosoknya, dan langsung mengikuti Gong Sunling dan yang lainnya ke peta geografis sungai pegunungan untuk menikmatinya, hanya menyisakan Yang Chen sendirian untuk menghadapi angin dan hujan yang akan datang. Anda dapat menghadapinya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Li Cheng dengan tidak bertanggung jawab menjatuhkan kalimat pada saat itu, lalu memasuki peta geografis pegunungan dan sungai dan tidak lagi memperhatikan Yang Chen. Yang Chen tentu saja tidak bisa memaksa kakak Li Cheng untuk tinggal bersamanya, jadi dia hanya bisa mulai bergerak maju sendirian. Bagaimanapun, dia tahu di mana tempat ini dan bahaya apa saja yang mungkin ada di sana, dan sisanya tidak terlalu berbahaya. Untungnya, Xiao Tian tidak tinggal di Menara Naga, melainkan selalu berada di luar, seolah-olah dunia berwarna merah darah ini adalah tempat berlindungnya yang aman. Sejauh ini, Yang Chen belum menemui musuh apapun kecuali niat membunuh di sepanjang jalan. Niat membunuh bukanlah musuh. Meskipun itu adalah hal yang mematikan bagi orang lain, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda bagi Yang Chen. Setelah beberapa hari berikutnya, dia hanya berjarak sekitar 100 mil dari lembah tanpa pulang. Seluruh tubuh Yang Chen berubah menjadi merah darah. Dia tidak pernah menahan niat membunuh yang masuk ke dalam tubuhnya, jadi konsumsinya tidak banyak. Namun, para kultivator yang mengikuti Yang Chen sedikit lelah. Sepanjang perjalanan, mereka terus melawan invasi niat membunuh ke dalam tubuh mereka, dan dari waktu ke waktu, mereka harus memperbaiki senjata ajaib yang diserbu oleh niat membunuh. Itu hanya beberapa hari, tetapi itu lebih melelahkan daripada perjalanan panjang tanpa perbekalan selama beberapa tahun. Untungnya, sampai saat itu, belum ada seorang pun yang bertemu musuh. Para pembudidaya menyadari bahwa hanya dengan maju mereka tidak akan bertemu musuh.
Mundur berarti dibunuh oleh musuh yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini telah dibuktikan oleh 4 atau 5 orang penggarap yang memiliki tekad lemah. Akan tetapi, tak seorang pun menoleh untuk melihat, yang terdengar hanya teriakan para penggarap itu. Tempat ini sangat aneh, dan mereka hanya bisa terus maju. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi di depan mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa Yang Chen benar-benar menemukan jawabannya dan tidak akan membawa mereka ke sini untuk mati. Secara logika, Yang Chen tidak akan membawa keluarganya ke sini untuk mati. Oleh karena itu, peluang keberhasilannya masih besar. Yang Chen akhirnya melihat lembah tanpa pulang yang sesungguhnya. Itu memang sebuah lembah, dengan puncak berwarna merah darah di kedua sisinya dan sebuah lembah sempit di tengahnya. Sebuah sungai berwarna merah darah mengalir melalui lembah itu. Selain itu, tidak ada yang lain. Lembah tanpa jalan pulang itu sangat panjang, setidaknya ratusan mil. Jika Yang Chen ingin menyelesaikan semuanya, dia harus berjalan melalui seluruh lembah. Dilihat dari arah gunung dan sungai, meskipun Yang Chen hanya memiliki pemahaman dasar tentang Feng Shui, dia dapat melihat bahwa ini adalah tempat yang sangat ganas. Sebagai tempat pembuangan mayat, selama tidak ada yang menghancurkan mayat di sini, mereka akan menjadi zombie paling ganas. Saat memikirkan bahwa mayat terburuk di sini berada pada tingkat Dewa Emas, Yang Chen terdiam. Kalau saja fraksi hantu Yin dari Sekte Iblis tahu tentang ini, mereka pasti akan menduduki tempat ini dengan cara apapun. Murid manapun yang dapat mengendalikan mayat, selama mereka dapat mengendalikan mayat, mereka akan menjadi pakar top di dunia spiritual. Jika mereka bisa mengendalikan semua mayat di sini selama bertahun-tahun, keluarga Zhao tidak akan berarti apa-apa. Fraksi Gosyin hanya membutuhkan 10 orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Zhao. Setelah mengamati sebentar, Yang Chen melangkah masuk ke lembah. Tak lama kemudian, sosok Yang Chen menghilang di lembah berwarna merah darah. Awalnya, Yang Chen berlumuran darah. Jika dia bukan seorang kultivator, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Tak lama kemudian, Yang Chen sudah dekat dengan sungai merah darah yang panjang itu dan samar-samar menyadari sesuatu yang aneh di sungai itu. Yang Chen mengulurkan tangan ke sungai itu dengan ragu-ragu dan mengambil segenggam air. Kemudian dia segera mengerti mengapa sungai itu membuatnya merasa aneh. Itu bukan sungai, itu darah. Begitu menyentuhnya, Yang Chen menilai bahwa itu adalah darah banyak ahli dari berbagai tingkatan. Yang terkuat adalah Dewa Sejati 10.000 kesengsaraan, dan yang terlemah adalah Dewa Emas. Berpikir bahwa ini adalah tempat di mana tahap pemenggalan abadi membuang mayat, sangatlah normal untuk memiliki sungai darah ini. Semuanya adalah darah pada tingkat ini, yang merupakan hal yang baik dan tidak bisa disia-siakan. Yang Chen langsung mengeluarkan pedang terbang tanaman iblis darah dan kemudian membenamkan pedang terbang tanaman iblis darah ke dalam sungai darah. Darah semacam ini di tangan Yang Chen dapat membuatnya merasakan kekuatan spiritual di dalamnya, cukup untuk membuat pedang terbang Blood Demon Fin tumbuh menjadi pedang terbang terkuat dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, pedang pemenggal abadi terbenam ke dalam sungai darah tanpa ragu-ragu. Bagaimana bisa pedang pemenggal abadi melepaskan ki darah yang begitu kuat? Begitu kedua pedang terbang itu ditempatkan, Yang Chen tiba-tiba mendongak. Di tengah sungai darah, tidak jauh dari Yang Chen, tidak diketahui kapan sosok berwarna merah darah berdiri diam, menatap Yang Chen dengan wajah tanpa ekspresi. Sosok yang muncul itu penuh dengan darah, dan ada darah yang mengalir dari tubuhnya, yang membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Meski darah mengalir, darah itu menempel di permukaan tubuh sosok itu, tidak ada cipratan. Mayat berdarah, Yang Chen menilai identitas pihak lain pada pandangan pertama. Kemudian pada pandangan kedua, Yang Chen memastikan bahwa ini adalah mayat seorang algojo. Di tangan kanannya, ada pedang berwarna merah darah dengan kepala hantu di dalamnya. Gaya bilahnya sama persis dengan pedang pemenggal abadi di tangan Yang Chen. Semuanya sama dengan bilah di platform pemenggal abadi. Tanpa menunggu mayat berdarah itu melancarkan gerakan berikutnya, Yang Chen sudah menyerbu langsung ke arahnya. Lengannya memegang erat mayat berdarah itu dan langsung mengebor ke dalam sungai darah. Baru pada saat inilah mayat berdarah itu punya waktu untuk bereaksi dan mulai meronta dengan liar. Namun di hadapan kekuatan lengan Yang Chen yang dahsyat, perlawanan mayat darah itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Kecuali beberapa gerakan yang sia-sia, ia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari belenggu Yang Chen. Satu tangan Yang Chen telah mencengkeram tangan kanan mayat darah itu, dan pada saat yang sama, dia juga mengendalikan bilah hantu berwarna merah darah di tangan mayat darah itu. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Yang Chen betapa mengerikannya pedang pemenggal abadi di platform pemenggalan abadi. Bahkan jika itu adalah tiruan, itu tidak boleh diremehkan. Hanya Tuhan yang tahu betapa dahsyatnya bilah pedang ini setelah terendam dalam sungai darah selama ribuan tahun. Kekuatan mayat darah itu melampaui harapan Yang Chen. Ketika dia tidak dapat melepaskan diri dari pelukan Yang Chen, dia berhenti bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, gelombang kekuatan datang dari tubuhnya dan hampir mengguncang Yang Chen. Chapter 2204. Yang Chen terkejut dan tangannya banyak yang patah. Namun, Yang Chen dengan erat menggenggam telapak tangan mayat darah dan pedang abadi pemenggal, lalu tangan lainnya sekali lagi mengerahkan kekuatan, dan mayat darah itu sekali lagi terkendali. Mayat berdarah ini adalah seorang algojo. Sejujurnya, karena dia tidak pernah berkultivasi sebelum kematiannya, bahkan jika dia menjadi mayat berdarah setelah kematian, dia hanya memiliki kekuatan yang kuat setelah direndam dalam sungai darah. Tetapi jika Yang Chen benar-benar ingin menghancurkannya, setidaknya ada 100 cara, yang masing-masing dapat membuatnya menghilang. Yang paling sederhana, Yang Chen hanya perlu menemukan naga api yin yang dan menggulungnya di tubuhnya, tidak peduli seberapa kuat mayat darah itu, ia tidak akan bisa lolos dari kobaran api pembakar surga yin yang. Selain berubah menjadi abu beterbangan, mayat berdarah itu tidak punya cara lain. Namun, karena dia juga seorang algojo, Yang Chen tidak ingin berbuat hal ekstrim seperti itu.
Ia juga berharap dapat melakukan sesuatu sesuai kemampuannya bagi para pendahulu ini, setidaknya membebaskan mereka dari keadaan seperti itu. Setelah beberapa kali berusaha, Yang Chen sampai ke tepi pantai sambil membawa mayat berdarah yang sedang berjuang. Kalau dia mau membebaskan mayat berdarah itu, dia minimal harus tahu bagaimana keadaan mayat berdarah itu sekarang. Di bawah eksplorasi kesadaran spiritual tanpa titik buta apapun, Yang Chen dengan cepat memahami keadaan mayat berdarah. Dia hanya terpengaruh oleh pengaruh ganda dari ki darah di sungai darah dan niat membunuh di sini, tanpa sengaja menjadi penampilannya saat ini. Selama kedua hal ini dapat diselesaikan, tidak akan ada masalah sama sekali. Pedang abadi pemenggal dan pedang terbang pohon hantu darah terbang keluar dari sungai darah dan menempel langsung pada mayat berdarah. Kekuatan hisap yang kuat meletus pada pedang terbang tanaman iblis darah, dan semua darah pada mayat darah itu tersedot bersih. Roh primordial kedua juga dengan gila menyerap niat membunuh pada mayat berdarah itu. Yang Chen sendiri dengan kuat mengendalikan mayat darah itu dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Ki darah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyembur ke dalam tubuh Yang Chen, namun Yang Chen tidak mempedulikan apapun, dia hanya menekan mayat darah di hadapannya. Setelah sekian lama, mayat darah itu akhirnya semakin melemah, tidak lagi berjuang sekuat dulu. Warna tubuhnya mulai memudar, tetapi pedang kepala hantu di tangannya masih sama berkilaunya seperti sebelumnya. Proses penyerapan semakin cepat, dan tubuh mayat darah telah kembali ke warna normalnya. Yang Chen sudah bisa melihat bahwa ini adalah seorang lelaki tua yang tampak sangat kuat tetapi sebenarnya sudah sangat tua. Matanya terpejam, dan ada ekspresi damai di tubuhnya. Akhirnya, di bawah kekuatan pedang terbang tanaman hantu darah dan tahap pemenggalan kepala abadi, tubuh algojo tua itu sepenuhnya berubah menjadi tubuh normal, tetapi tangan kanannya masih memegang erat pedang kepala hantu di tangannya. Junior ini, Yang Chen, telah menyinggung senior. Mayat itu tidak bergerak, jadi Yang Chen akhirnya melepaskannya. Dia membungkuk pada mayat itu dan bersiap untuk mengambil pedang kepala hantu. Namun, tidak peduli seberapa keras Yang Chen berusaha, mayat itu tidak akan melepaskan bilahnya. Jika Yang Chen tidak ingin menghancurkan mayat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Senior, kamu telah membunuh seumur hidup. Di kehidupanmu selanjutnya, kamu harus menjalani kehidupan yang damai dan tenteram. Yang Chen berkata kepada mayat itu, junior ini berjanji akan memilih tempat yang baik untuk menguburkan senior setelah aku keluar. Senior jangan khawatir. Setelah berkata demikian, seolah menanggapi janji Yang Chen, tangan mayat itu langsung melepaskan pedang kepala hantu. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menghela napas lega, lalu membungkuk lagi ke arah mayat itu, lalu memasukkan mayat itu ke dalam ruang pedang pemenggal abadi. Hanya di ruang ini dia tidak akan diserang niat membunuh lagi. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya mempunyai kesempatan untuk memeriksa dengan seksama pedang pemenggal abadi di tangan mayat itu. Pedang kepala hantu berwarna merah darah ini sama persis dengan pedang pemenggal abadi, namun itu bukanlah pedang sungguhan, melainkan pedang berisi niat membunuh terkondensasi dari kekuatan spiritual paling tinggi. Begitu Yang Chen memegangnya di tangannya, bila pedang itu hancur dan berubah menjadi serpihan besar berwarna merah darah, yang langsung menusuk tubuh Yang Chen. Tubuh Yang Chen, setelah ditempa oleh seni rahasia tubuh emas dan diintegrasikan dengan lebih dari separuh lonceng emas, sudah sangat kuat. Tidak ada apapun di dunia spiritual yang dapat menembusnya. Namun, niat membunuh ini bukanlah benda fisik, melainkan semacam keinginan membunuh, namun menembus ke dalam tubuh Yang Chen tanpa halangan apapun. Untuk sesaat, Yang Chen tampaknya berada di pedang pemenggal abadi lagi, bertarung melawan kehendak pedang pemenggal abadi. Perasaan itu sama persis, tidak ada perbedaan. Pada saat ini, Yang Chen sepenuhnya memahami bahwa niat pedang ini telah dibagi kepada algojo ini dan diringkas menjadi pedang pemenggal abadi. Berdasarkan kesimpulan ini, setiap algojo seharusnya memiliki pedang pemenggal abadi yang dipadatkan berdasarkan niat pedangnya. Tidak mengherankan bahwa Yang Chen dapat menahan keinginan pedang pemenggal abadi dengan tubuh dan keinginannya yang fana. Ternyata esensi dari niat membunuh yang sebenarnya telah terbagi. Niat pisau itu mengamuk di tubuh Yang Chen, dan kemanapun ia pergi, ia akan menghancurkan segalanya tanpa ada perlawanan. Yang Chen juga melepaskan semua perlawanan dan membiarkan niat pedang memenuhi seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Yang Chen ditutupi dengan niat membunuh dari pedang pemenggal abadi. Seluruh orang itu tampak seperti dewa iblis pembunuh dari luar. Para pembudidaya yang berada ratusan mil jauhnya langsung dikejutkan oleh niat membunuh yang melonjak ini. Melihat ke arah ini, sekelompok orang tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka telah menyadari bahwa bukanlah ide yang baik untuk mengikuti guru yang ke sini, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat kembali sekarang. Tuan yang sudah lama tinggal di sana, apakah terjadi sesuatu? Haruskah kita pergi dan melihat? Seseorang bertanya dengan suara gemetar, dan suaranya jelas bergetar. Dia benar-benar ketakutan dengan niat membunuh yang kuat ini. Beruntungnya, di dunia merah darah tempat mereka berada, ada niat membunuh di mana-mana, hanya saja niat membunuh ke arah itu sedikit lebih kuat. Setelah mengalami serbuan niat membunuh dalam waktu yang lama, mereka sudah agak terbiasa dan belum mencapai titik kehancuran. Tidak perlu terburu-buru. Salah satu ahli Suan Immortal terkemuka menggelengkan kepalanya, kita baru saja sampai di sini, Tuan yang sepertinya baru saja memasuki lembah tanpa jalan kembali. Jika Tuan yang bahkan bisa menyelesaikan masalah kecil di pintu masuk, lalu apa gunanya memasuki lembah tanpa pulang? Mari kita tunggu Tuan yang membuka jalan bagi kita. Perkataannya cukup masuk akal, dan menenangkan para pembudidaya yang sudah sedikit gugup. Akan tetapi, masih ada sebagian orang yang merasa khawatir bahwa dengan niat membunuh yang demikian mengerikan, mungkinkah mereka telah bertemu dengan penguasa alam iblis. Yang Chen tidak punya waktu untuk peduli pada orang-orang ini, dia juga tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Karena dia mengikuti mereka masuk, dia harus memiliki kesadaran untuk tetap di sini.
Yang Chen tidak merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas begitu banyak Dewa Langit dan Dewa Suan. Niat pedang yang meledak di tubuhnya mulai menghancurkan tubuh Yang Chen, tetapi di bawah pengaruh kuat seni rahasia tubuh emas Yang Chen, itu tidak mencapai efek yang diinginkan. Namun, Yang Chen pun tidak merasa baik-baik saja, dan hanya bisa dengan panik mengalirkan kekuatannya untuk menahan niat pedang yang menyelimuti tubuhnya. Chapter 2205. Segera Yang Chen menemukan bahwa penghancuran niat pedang semacam ini dalam tubuh adalah cara terbaik untuk meredam seni rahasia tubuh emas. Dengan kata lain, itulah cara terbaik untuk melunakkan teknik pemurnian tubuh si kuat sorban kuning. Sekarang Yang Chen masih berada di tahap tengah kekuatan surgawi, dan dia harus menunggu hingga mencapai puncak-puncak kekuatan surgawi untuk mengolah rahasia kuae selanjutnya. Jika dia berkultivasi menurut cara normal, dia harus mengalami 2 kesengsaraan surgawi lagi. Hal ini masih terjadi di mana Yang Chen mendapat bantuan dari kesengsaraan surgawi. Bagi mereka yang mulai berkultivasi di dunia abadi, karena tubuhnya telah mengalami banyak kesengsaraan surgawi, itu hampir pasti, dan akan sangat sulit untuk berkultivasi lagi. Inilah sebabnya mengapa hanya sedikit orang di dunia abadi yang mampu berkultivasi hingga mencapai titik kekuatan pendukung surgawi. Yang Chen mulai berkultivasi dari dunia fana, dan tidak mudah untuk mencapai kemajuan ini sekarang. Pada saat ini, kesempatan ini tepat, sehingga Yang Chen bisa berkultivasi dengan sepenuh hati. Pada prinsipnya sama saja dengan memakai pil penginderaan dalam untuk merangsang kultivasi. Sambil mengolah dan melenyapkan niat pedang, kaki Yang Chen tidak berhenti, dan dia terus bergerak maju. Kali ini, menyempurnakan seni rahasia tubuh emas hanyalah kejutan yang tak terduga. Tujuan sebenarnya adalah menemukan Tian Yuan dan, jika memungkinkan, ia juga akan menyempurnakan tahap pemenggalan abadi, tempat mayat dibuang. Hal-hal lainnya hanyalah masalah sampingan, dan itu lebih penting. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Yang Chen sadar bahwa jika dia tidak memikirkan cara yang tepat, dia takut mayat-mayat berdarah yang tak terhitung jumlahnya akan bermunculan di sepanjang jalan. Pada saat inilah Yang Chen merasa bahwa niat pedang di tubuhnya tampaknya sama sekali tidak dapat dilawan oleh kekuatan spiritual Yang Chen, dan itu mengamuk di dalam tubuh Yang Chen. Inilah bagian terpenting dari pedang pemenggal abadi yang dipadatkan oleh niat pedang. Dengan gerakan di dalam hatinya, Yang Chen mendesak seni rahasia tubuh emas secara ekstrim, dan efek lonceng emas juga diaktifkan secara ekstrim. Pada saat ini, niat pedang tiba-tiba terperangkap dalam tubuh Yang Chen, tetapi tidak dapat menerobos. Akhirnya, setelah terjadi serangkaian tabrakan, niat pedang itu menemukan celah dan langsung keluar dari celah itu. Berikan padaku, berikan padaku. Roh primordial kedua hampir berteriak dalam benak Yang Chen. Mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Niat pedang melesat ke tempat pedang pembunuh abadi berada. Faktanya, celah ini sengaja ditinggalkan oleh Yang Chen hanya agar esensi niat pedang masuk ke pedang pembunuh abadi. Begitu dia masuk, inti jiwa keduanya mendesah dengan sangat senang di benak Yang Chen, dan rasanya seperti itu adalah semacam hidangan lesat. Kemudian, Yang Chen melihat bahwa pedang pembunuh dewa tampak memiliki sedikit perubahan. Bukan hanya warnanya yang berubah menjadi merah, tetapi hal itu sudah dimulai sejak lama. Satu-satunya perubahan adalah bilahnya tampak menjadi sedikit lebih tajam. Pedang pemenggal abadi telah menyatu dengan bahan gelang hitam dan cakram berlian. Meskipun sangat keras, hal itu juga menimbulkan masalah lain. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, ia belum cukup menyempurnakannya, menyebabkan bilahnya menjadi sangat tumpul. Sebelumnya, ketika ia bertarung dengan tetua Feng dari Sekte Great Wilderness, karena ujung pedangnya yang tumpul, pedang pemenggal abadi hanya dapat menghancurkan tubuh tetua Feng, bukan menebasnya. Akibatnya, ia kehilangan banyak kesempatan bagus. Sebelumnya, Yang Chen mengandalkan Golden Immortal Tribulation di laut kesadarannya untuk memurnikan bahan-bahan cakram berlian. Namun, sekarang, Golden Immortal Tribulation telah sepenuhnya habis. Pada dasarnya penyempurnaan pedang pemenggal abadi telah terhenti. Penyempurnaan harian paling-paling dapat dianggap pemeliharaan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai penyempurnaan lebih lanjut. Sekarang, esensi dari saber inten benar-benar telah menyebabkan perubahan seperti itu pada Immortal Beheading Saber. Ini benar-benar di luar dugaan Yang Chen. Itu juga kejutan yang tidak terduga. Saat memikirkan berapa banyak mayat berlumuran darah Algojo yang ada di dalamnya, dan bagaimana masing-masing dari mereka memiliki pedang pemenggal abadi yang dipadatkan dari niat pedang, Yang Chen tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Tidak mengherankan bahwa ketika dia mengendalikan mayat berdarah, selama pedang pemenggal abadi berada di dekat lengan kanan mayat berdarah itu tidak akan banyak melawan. Ternyata itu karena kedekatan alami. Saat memikirkan hal ini, Yang Chen sekali lagi memegang pedang pemenggal abadi di tangannya dan membiarkan roh primordial keduanya melepaskan sebagian niat membunuh sungai darah. Kemudian, Yang Chen membuat segel tangan dan membentuk penghalang berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Dia menahan napas sehingga tidak ada lagi aura kehidupan di sekitarnya. Kemudian, dia membawa pedang pemenggal abadi dan terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan lokasi mayat berdarah lainnya. Akan tetapi, seperti dugaan Yang Chen, setelah dia melepaskan niat membunuh sungai darah dan menodai pedang pemenggal abadi dengan esensi niat pedang, mayat darah itu pada dasarnya tidak memandangnya. Yang Chen yang berwarna merah darah mengeluarkan aura yang sama seperti mayat berdarah sebelumnya. Tidak ada aura hidup sama sekali. Bukankah dia mayat berdarah yang hidup? Yang Chen tahu betul bahwa selama dia mencapai tempat di mana mayat-mayat dibuang dan perlahan-lahan memurnikannya, semua yang ada di sini akan tersedia untuknya. Karena mayat-mayat berdarah dengan pedang ini adalah rekan-rekan dan seniornya, Yang Chen tentu saja tidak mungkin menghancurkan mereka semua. Namun, jika mereka menyerbunya bersama-sama, Yang Chen akan pusing. Sekarang setelah dia menggunakan metode ini, dia berhasil menyembunyikan dirinya dari persepsi semua mayat berdarah.
Mayat berdarah yang berkeliaran di lembah tanpa jalan kembali bukanlah masalah besar yang perlu diperhatikan. Mayat berdarah yang ditemuinya di sepanjang jalan sama sekali tidak mempedulikannya. Namun, dalam perjalanan, dalam jarak kurang dari 20 mil, Yang Chen telah bertemu dengan 5 mayat berdarah. Terlebih lagi, dia baru saja memasuki lembah tanpa pulang, jadi bisa dibayangkan berapa banyak lagi orang di sana. Namun, untuk saat ini, semua ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Mayat-mayat berdarah itu sudah menganggap Yang Chen sebagai salah satu dari mereka dan tidak memperhatikan setiap gerakannya. Begitu Yang Chen melangkah pergi, para kultivator yang berada jauh di belakang juga mulai mengikutinya. Ketika Yang Chen berhenti sejenak dan kemudian terus bergerak maju, salah satu kultivator tiba-tiba bereaksi. Grandmaster yang berhenti, bukankah karena dia sedang mengambil beberapa manfaat? Sang kultivator berseru. Begitu dia memanggilnya, para kultivator lainnya juga segera mengerti. Apa yang dilakukan Yang Chen di sini bersama seluruh keluarganya? Tempat ini begitu sunyi, selain berbahaya, petani mana yang bersedia mengambil risiko ini jika tidak ada manfaat besar? Berhenti sejenak di depan, bukankah ini contoh nyata dalam mengambil manfaat? Atau mengambil ramuan yang berharga, atau mengambil senjata ajaib yang kuat? Semua orang tahu bahwa pasti akan ada manfaat yang besar, tetapi tidak seorang pun menetapkan bahwa manfaat-manfaat itu harus ditumpuk menjadi satu. Ada beberapa di sepanjang jalan, mereka bisa mengambilnya kembali di sepanjang jalan. Semua orang tidak berani menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk memindai, karena takut membuat Yang Chen khawatir, dan pada saat yang sama, mereka juga takut membuat beberapa monster kuat di dalam khawatir. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di depan, semua orang dapat membayangkannya. Pada saat ini, tak seorang pun dapat tetap tenang. Apa tujuan semua orang datang ke sini? Jika semua hal baik diambil oleh Grandmaster Yang Chen, apakah semua orang mengambil risiko datang ke sini hanya untuk berlibur? Tanpa menunggu beberapa ahli suan abadi untuk membuat keputusan, sudah ada beberapa kultivator yang cemas dan bergegas keluar. Bagaimanapun juga, asalkan mereka terus maju, mereka akan baik-baik saja, jadi kenapa tidak berjuang untuk menjadi yang pertama? Chapter 2206. Menghadapi kemungkinan manfaat besar di depan mereka, hampir semua orang melupakan bahayanya di sini dan bergegas maju seperti segerombolan lebah. Anehnya, sejak mereka memasuki formasi di lembah tanpa pulang sampai sekarang, kecuali mereka yang berbalik, tak seorang pun mengalami kecelakaan. Mungkinkah kata, tidak ada jalan pulang, di lembah tidak ada jalan pulang berarti bahwa seseorang hanya bisa terus maju dan tidak bisa kembali. Bahkan para ahli suan abadi yang paling berpengalaman dan bijaksana pun tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Jika memang begitu, bukankah itu berarti Tuan yang sudah memahami arti lembah tanpa jalan kembali? Itulah sebabnya dia berani membawa keluarganya ke sini untuk mengambil risiko. Terus terang saja, para kultivator ini berani mengikuti mereka karena Yang Chen telah membawa serta keluarganya. Itu juga berarti pasti ada cara untuk meninggalkan tempat ini, jadi semua orang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Jika semua keuntungan diambil oleh Guru Yang, bukankah akan membuang-buang waktu bagi mereka yang mengikutinya? Mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang baik, juga bukan orang bodoh. Tidak peduli seberapa baik mereka merencanakan sebelumnya, bagaimana mereka akan mengendalikan keluarga Yang Chen dan menjarah harta benda mereka, lebih baik mendapatkan apa yang mereka inginkan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Ketika ratusan pembudidaya mempercepat dan mengarahkan pedang terbang mereka untuk mengejar, momentumnya tidaklah kecil. Setidaknya di lembah tanpa pulang, mayat-mayat berdarah yang tergeletak tak bergerak di sungai darah merasakan napas sejumlah besar orang yang hidup dan berdiri dari sungai darah. Benar saja, sesuai dugaan Yang Chen, setiap mayat berdarah yang berdiri memegang pedang pemotong abadi yang persis sama dengan yang ada di tangan Yang Chen. Ini juga berarti bahwa hanya para algojo yang meninggal karena usia tua di platform pemotong abadi yang bisa menjadi mayat berdarah. Adapun seperti apa mayat para dewa yang terbunuh itu, Yang Chen belum mengetahuinya untuk saat ini. Namun, ketika dia memikirkannya, itu normal. Jika sejumlah besar zombie darah dari tingkat kesengsaraan abadi sejati tiba-tiba muncul di sini, formasi luar akan runtuh suatu hari nanti. Kemudian, begitu sejumlah besar zombie darah dari tingkat kesengsaraan abadi sejati meninggalkan lembah tanpa kembali, seluruh alam spiritual akan berada dalam masalah. Pergerakan mayat-mayat berdarah itu tidak dapat disembunyikan dari pandangan Yang Chen. Tentu saja, pergerakan para kultivator yang mengikuti mereka juga jatuh ke dalam deteksi kesadaran spiritual Yang Chen. Yang Chen sudah lama tahu bahwa akan ada sekelompok kultivator yang mengikutinya. Namun, Yang Chen tidak peduli. Pada titik ini, kakak Li Cheng dan Yang Chen memiliki sikap yang sama. Apakah ini tempat di mana siapapun bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Tidak ada yang namanya berkah atau kutukan. Jika dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, dia akan bergegas masuk dan mencari kematian. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Yang Chen. Pemandangan lebih dari 100 kultivator tampaknya membuat semua mayat darah menjadi bersemangat. Setiap mayat darah mengangkat pedang pembelah abadi di tangan mereka. Menghadapi para kultivator yang datang, mereka membuka mulut dan meraung tanpa suara. Bahkan pedang pembelah abadi di tangan mayat darah mulai melepaskan niat membunuh yang menggila. Tiba-tiba seluruh lembah tanpa pulang bergejolak dengan niat membunuh yang gila-gilaan, yang secara langsung menyebabkan orang-orang yang terbang dengan kecepatan tinggi menjadi takut setengah mati. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan di atas kepalanya. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba teringat bahwa ini bukanlah tempat yang damai. Ini adalah salah satu dari 3 zona bahaya besar di alam spiritual, lembah tanpa jalan kembali. Beberapa dari mereka tidak dapat lagi menahan niat membunuh dan tidak dapat lagi mengendalikan pedang terbang mereka. Akibatnya, mereka langsung jatuh dari langit. Begitu mereka kehilangan kendali atas pikirannya, lingkungan di sekitarnya segera bereaksi.
Para kultivator yang masih dalam kondisi pikiran normal terkejut ketika mendapati bahwa lampu merah di sekitarnya seperti air terjun, yang dengan gila-gilaan menyerbu ke arah para kultivator yang telah kehilangan kendali atas pikiran mereka. Para kultivator itu segera mulai berteriak dan melawan. Mulut, mata, telinga, dan lubang hidung mereka tampaknya telah berubah menjadi lorong bagi lampu merah untuk masuk. Dalam sekejap, tubuh para kultivator itu berubah menjadi merah darah. Perjuangan mereka semakin mengecil, dan teriakan mereka juga semakin pelan. Setelah beberapa tarikan napas, orang-orang ini berhenti bergerak sepenuhnya dan berubah menjadi beberapa mayat berwarna merah darah. Para kultivator yang menyaksikan semua ini terkejut. Mereka semua segera melakukan tindakan terpadu, yaitu menggunakan beberapa senjata ajaib untuk melindungi kepala mereka. Lampu merah yang sebelumnya tidak mereka pedulikan juga menjadi biang keroknya. Tempat ini benar-benar sesuai dengan namanya, Danger Zone. Namun, orang-orang ini juga memberikan pelajaran yang sangat jelas kepada orang lain, yaitu, mereka tidak boleh takut terlebih dahulu. Kalau mereka sudah takut sampai hilang kendali pikirannya, maka mereka pun tak akan jauh dari nasib sial. Keserakahan segera menang. Bagaimanapun, Grandmaster Yang Chen hanyalah seorang dewa bumi. Namun, dia terus bergerak maju tanpa henti dan tampaknya tidak dalam bahaya. Meskipun berbahaya untuk maju, mereka tidak bisa mundur sekarang. Lebih baik mengejar Grandmaster Yang. Setelah mengejar ketinggalan, di satu sisi, mereka dapat melihat teknik seperti apa yang digunakan oleh Grandmaster Yang. Mungkin mereka dapat belajar darinya dan meninggalkan Valley of No Return dalam keadaan hidup. Sebaliknya, jika ada hal baik, mereka tidak akan membiarkan Grandmaster yang merebutnya terlebih dahulu. Para kultivator yang telah mengambil keputusan sekali lagi menggunakan pedang terbang mereka untuk mengejar Grandmaster Yang. Segala hal lainnya bisa ditangani nanti. Mayat-mayat berdarah yang menyembulkan kepalanya dari sungai darah itu terdiam lagi setelah melepaskan niat membunuh mereka secara serempak. Menghadap ke arah para penggarap bergegas mendekat, dia diam-diam tenggelam ke dalam sungai darah. Hanya Yang Chen yang bisa melihat bahwa mata mayat darah itu tampaknya memancarkan dua cahaya merah. Yang Chen sekarang tampaknya telah sepenuhnya dikenali oleh mayat-mayat berdarah itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Yang Chen juga gembira dan santai, mengurus urusannya sendiri saat ia melangkah maju. Kakak Li Cheng membawanya jauh-jauh ke sini. Kalau dia bisa terbang, dengan kepribadian kakak Li Cheng yang malas, dia pasti tidak akan tidak terbang, jadi terbang pasti akan merepotkan. Sekarang, Yang Chen pada dasarnya mengerti mengapa kakak Li Cheng harus mengambil jalan memutar yang besar keluar dan kemudian memasuki lembah tanpa pulang dari tempat itu. Dari arah itu, sepanjang jalan merupakan pintu masuk lembah tanpa pulang, dan arahnya persis sama dengan arah lembah itu. Jika mereka pergi dari arah lain, situasinya tidak akan begitu mulus, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Jarak beberapa ratus mil, bagi seorang kultivator surga abadi atau suan abadi, hanya memerlukan waktu setengah dupa. Tak lama kemudian para penggarap itu sampai di pintu masuk lembah dan melihat keadaan di lembah itu. Jadi ini lembah tanpa jalan pulang yang sebenarnya. Semua orang memiliki pikiran yang sama setelah melihat lembah itu. Baik dari segi warna maupun hawa pembunuhan, lembah ini adalah yang paling murni dan gila, terutama sungai darah yang terus mengalir tanpa setetes pun mengalir keluar dari lembah, dari sudut pandang manapun, terlihat sangat aneh. Sosok Grandmaster yang sudah tak terlihat lagi, tetapi semua orang dapat mendeteksi bahwa dia hanya berada beberapa puluh mil di depan. Namun, yang membuat semua orang bingung adalah mengapa Grandmaster yang berjalan dari awal hingga akhir. Mungkinkah ada alasan yang tidak diketahui di balik ini? Si pintar segera mendarat dan mulai berjalan menyusuri lembah. Mereka yang tidak sabaran masih mengendalikan pedang terbang mereka dan bergerak maju dengan cepat. Saat ini, semakin awal mereka menemukan Grandmaster Yang, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup, semakin tinggi peluang untuk menjadi kaya, tetapi mereka tidak peduli dengan hal lain. Chapter 2207. Yang Chen terus berjalan. Tentu saja, dia tidak lupa menatap para kultivator yang berjuang untuk menjadi yang pertama menyusul. Bahkan kakak Li Cheng harus berjalan jauh ke sini. Orang-orang ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Yang Chen mendesah dalam hatinya. Artinya, dia menghela nafas, dan kemudian Yang Chen melihat hasilnya. Para penggarap yang terbang di langit mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga pada saat yang sama. Ketiga kata itu bagaikan gemuruh lonceng besar, yang langsung bergema di telinga para pembudidaya terbang. Ketiga kata ini tidak diteriakkan oleh satu orang, tetapi oleh ribuan orang. Ketiga kata itu membawa niat membunuh yang tajam yang menyerbu ke dalam lautan kesadaran setiap orang. Hanya dengan satu teriakan, semua kultivator di langit berhenti. Beberapa yang lebih lemah sudah menutup telinga mereka dan berteriak. Setiap utang pasti ada debiturnya. Teriakan lain, lebih keras dari sebelumnya. Teriakan ini benar-benar menghancurkan hati semua pembudidaya di langit. Bahkan lautan kesadaran para kultivator suan abadi langsung hancur oleh teriakan ini. Puluhan sosok jatuh dari langit seperti mayat berjalan. Masing-masing dari mereka kehilangan kesadaran dan tidak sadarkan diri. Gerakannya bahkan lebih cepat daripada gerakan pangsit yang jatuh ke dalam panci. Akan tetapi, sebelum para kultivator itu mendarat, sebuah cahaya merah darah terbang keluar dari lembah dan menyapu tubuh para kultivator itu. Pada saat para pembudidaya mendarat, mereka tidak dapat lagi menjaga tubuh mereka tetap utuh. Semua pembudidaya dipotong menjadi 8 bagian. Akan tetapi, semua pembudidaya itu mempunyai satu kesamaan, yaitu kepala mereka terpenggal oleh cahaya merah pertama. Semua bagian yang rusak tampak sehalus cermin. Sekali lihat, orang akan tahu bahwa hanya pisau dan tangan ahli yang dapat memotongnya hingga seperti itu. Orang-orang pintar yang selangkah lebih lambat melihat semua ini dan menjadi takut setengah mati. Apa yang ada di sana? Bagaimana bisa puluhan kultivator, termasuk Dewa Surgawi dan Dewa Suan, menghilang begitu saja? Tidak heran Grandmaster Yang Chen berjalan selangkah demi selangkah dari pintu masuk.
Ternyata ada tabu seperti itu. Selain ketakutan, para petani yang selamat hanya bisa bersukacita. Untungnya, dia selangkah lebih lambat dan mengikuti jejak Tuan Yang. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi bagian dari tumpukan mayat itu. Ini bukan cara mencari kematian. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit saat menyaksikan adegan ini. Untuk terbang di atas kepala begitu banyak algojo di platform pemenggalan abadi, betapa tidak berotaknya seseorang hingga melakukan hal seperti itu. Saat Yang Chen tinggal sendirian di kota kecil sebagai algojo, ada suatu masa ketika bahkan burung pun tidak berani terbang di atas rumah kecilnya. Dan itu hanya para algojo dari dunia fana. Mereka yang berada di lembah tanpa kembali adalah para algojo dari platform pembantaian abadi. Bahkan dalam kematian, mereka masih menyimpan aura pembunuh dari masa lalu. Kali ini, semua kultivator yang datang belajar dari kesalahan mereka dan dengan patuh mengikuti metode Yang Chen. Mereka semua berjalan. Tidak ada yang berani mencoba menjadi pahlawan dan terbang melintasi langit. Sayangnya, meskipun orang-orang ini beruntung, mereka tidak mendengar dua kalimat yang didengar para kultivator di langit sebelum mereka meninggal. Kalau tidak, mereka mungkin mengerti sesuatu. Hanya saja, pada titik ini, entah mereka memahaminya atau tidak, entah mereka berani atau pengecut, tidak ada jalan kembali. Sejak mereka melangkah ke formasi susunan di pinggiran lembah tanpa pulang, jika mereka tidak mundur di tempat, maka tidak akan ada kesempatan untuk mundur di masa mendatang. Yang Chen tahu apa yang mendasar. Selama dia memperbaiki tempat pembuangan mayat di platform pembantaian abadi, semuanya bisa diselesaikan dari akarnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dia tidak hanya berjalan perlahan, tetapi dia juga meniru aura algojo, menipu begitu banyak mayat berdarah di sepanjang jalan. Orang-orang yang mengikutinya tidak seberuntung itu. Apa yang bisa dilakukan Yang Chen, tidak semua orang bisa melakukannya. Sang kultivator yang berjalan di depan sepenuhnya melepaskan kesadaran spiritualnya dan menjelajahi sekeliling. Pada saat ini, tidak masalah apakah Tuan Yang mengetahuinya atau tidak. Bahkan jika dia mengetahuinya, lalu kenapa? Mungkinkah guru yang bisa kembali? Kesadaran spiritualnya menjelajahi dinding gunung di sekitarnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di depan, tetapi ketika dia mengambil inisiatif untuk menjelajahi sungai darah dengan kesadaran spiritualnya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Niat membunuh yang dahsyat langsung merasuk ke dalam laut kesadarannya sendiri, dan dalam sekejap, sang kultivator tidak dapat bertindak secara mandiri. Dia terhuyung dua langkah, lalu tubuhnya miring dan terjun ke sungai darah. Setelah beberapa gelembung di sungai darah, seluruh orang itu menghilang tanpa jejak. Kemudian tibalah kultivator kedua, ketiga, hingga kelima tanpa sadar terjatuh ke dalam sungai darah, barulah seseorang menyadari bahwa sungai darah ini sama sekali tidak bisa dijelajahi dengan kesadaran spiritual. Ini masih seorang kultivator di level Dewa Langit atau Dewa Suan. Jika digantikan oleh mereka yang ada di dunia fana, dikhawatirkan laut kesadaran mereka akan langsung hancur. Sekalipun mereka beruntung, mereka akan berakhir dengan kehilangan kesadaran total, seperti Wan Qian di masa lalu. Faktanya, Wan Qian menjadi idiot karena dia berinisiatif mengalirkan kesadaran spiritualnya ke sungai darah laut kesadaran Yang Chen, dan diberikan oleh Yang Chen kepada kepala istana sebagai pendamping dao kultivasi ganda. Para kultivator di belakang belajar lagi, dan tidak berani melepaskan kesadaran spiritual mereka. Mereka hanya menggunakan kelima indera mereka sendiri. Sambil bergerak hati-hati ke depan, mereka bertanya-tanya bagaimana Grandmaster yang mengetahui hal ini. Karena berjalan kaki itu tidak apa-apa, maka tidak apa-apa untuk tidak menjelajah sembarangan. Beberapa dari mereka mengikuti batasan ini, tetapi langkah kaki mereka menjadi jauh lebih cepat. Asal mereka berjalan cepat, mereka selalu dapat mengejar Grandmaster Yang. Setelah berlari puluhan mil di sepanjang jalan, mereka merasa bahwa Grandmaster Yang seharusnya tidak jauh di depan. Seorang kultivator tanpa sengaja melirik ke samping, lalu dia terkejut. Tidak jauh darinya di sungai darah, ada sosok berwarna merah darah yang memegang bilah kepala hantu. Bagaimana mayat berdarah itu muncul, tak satu pun dari mereka yang menemukannya. Sekalipun mereka semua memiliki basis kultivasi Dewa Langit, ditambah kesadaran spiritual, penglihatan mereka sangat bagus, dan pendengaran mereka sangat menakjubkan, tetapi mereka tidak menemukan pergerakan mayat berdarah itu. Di tengah keterkejutan itu, detak jantung mereka sedikit lebih cepat, dan napas mereka sedikit lebih cepat. Kemudian, ketiga pembudidaya di depan terkejut ketika mendapati mereka bertiga telah dikelilingi oleh lebih dari selusin mayat berdarah. Mayat berdarah itu ada yang berdiri di sungai darah, ada yang berdiri di tepi pantai, dan ada pula yang muncul langsung di dinding gunung. Bagaimana mereka muncul, semua orang tidak merasakannya sama sekali, seolah-olah ada begitu banyak mayat berdarah di sekitar dalam sekejap. Mereka adalah zombie, hati-hati. Seseorang akhirnya melihat wajah sebenarnya dari mayat berdarah itu dan buru-buru berteriak. Ketika mereka mendengar teriakan rekan mereka, mata kedua kultivator lainnya berbinar, dan kemudian jimat bagus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan mereka dalam sekejap. Dengan lambaian tangan mereka, ratusan jimat yang khusus digunakan untuk menekan zombie tertutup rapat pada lebih dari selusin mayat berdarah, dan tidak ada satu pun dari mereka yang lolos. Di dahi setiap mayat darah, ada satu lagi jimat penekan jiwa yang terkuat. Chapter 2208. Zombie biasa tidak akan mampu menimbulkan masalah di bawah tekanan jimat penakluk jiwa semacam ini. Namun, mayat-mayat berdarah di sini baru saja membunuh banyak kultivator Dewa Langit dan Dewa Suan. Ketiga kultivator itu tidak berani ceroboh sama sekali. Mereka mengeluarkan semua jimat yang mereka miliki dan menempelkannya pada mayat-mayat berdarah itu. Untuk berjaga-jaga, mereka juga membuat lusinan jimat penakluk jiwa di tempat itu. Selain di dahi, mereka juga menempelkan banyak jimat penakluk jiwa di tubuh mayat berdarah. Mayat-mayat darah itu tidak bergerak setelah ditusuk dengan jimat penakluk jiwa. Tampaknya jimat penakluk jiwa ini benar-benar efektif.
Ketiga orang itu sekali lagi membentuk lingkaran kecil dan menatap mayat-mayat berlumuran darah itu satu persatu. Melihat tidak ada gerakan dari mereka, mereka menghela napas panjang lega pada saat yang sama. Kelegaan inilah yang menyebabkan masalah besar. Puluhan mayat berdarah yang semula tidak bergerak itu mengulurkan tangan dan melakukan tindakan yang sama. Mereka mengangkat pedang mereka dan menebas ke bawah. Gerakan mereka cepat dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh jimat penakluk jiwa. Sebaliknya, jimat penakluk jiwa pada mayat darah berubah menjadi pecahan setelah mayat darah tersebut bergerak dan terbang di udara. Setelah terbang beberapa saat, serpihan-serpihan ini berubah seluruhnya menjadi bubuk. Puluhan bayangan darah dibagi menjadi 3 bagian. Ketiga kultivator masing-masing menderita beberapa di antaranya. Bayangan darah itu langsung diarahkan ke napas yang mereka keluarkan. Namun, setelah bayangan darah melewati napas, mereka juga menggorok leher mereka. Bayangan darah tidak ditujukan ke tubuh mereka, tetapi ke lautan kesadaran mereka. Setiap bayangan darah yang muncul di lautan kesadaran mereka adalah pedang kepala hantu yang sangat jelas yang benar-benar menghancurkan lautan kesadaran ketiga orang itu. Pada saat-saat terakhir, beberapa kata samar-samar muncul di telinga ketiga orang itu. Kedengarannya seperti, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap utang ada debiturnya. Sayangnya, bel itu hanya berbunyi satu kali sebelum mereka tidak dapat mendengarnya lagi. Ketiga kultivator yang saling berhadapan itu tampak ketakutan. Tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi mereka benar-benar kehabisan napas. Ketiga mayat itu tidak jatuh karena mereka saling membelakangi. Namun, ketiga mayat yang masih berdiri bahkan lebih mengerikan. Saat para penggarap di belakang tiba, tidak ada apapun di sana kecuali 3 mayat yang bersandar satu sama lain. Namun, situasi aneh ini semakin meresahkan. Yang Chen berjalan dengan mantap, tidak cepat dan tidak lambat. Dia telah melihat tidak kurang dari 1000 mayat berlumuran darah, dan ini bahkan belum mencapai setengah dari lembah tanpa pulang. Para Blood Corps telah sepenuhnya menganggap Yang Chen sebagai salah satu dari mereka. Warna yang sama, aura yang sama, pedang pemenggal abadi yang sama, dan aura hidup yang disembunyikan Yang Chen, hampir tidak berbeda dari para Blood Corps. Baik lembah di sekitarnya maupun sungai darah, mereka hampir tidak berpengaruh pada Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi sungai darah, hasilnya tetap sama. Bahkan jika ada invasi niat membunuh, Yang Chen dengan mudah mengirimkan niat membunuh ini ke pedang pemenggal abadi dan membiarkan roh primordial kedua menanganinya. Sepanjang jalan, tidak ada bahaya. Yang Chen tidak peduli dengan nasib para kultivator di belakangnya. Dia hanya melangkah maju selangkah demi selangkah, menunggu platform pemenggalan abadi membuang mayat-mayat itu. Itulah tempat di mana Yang Chen harus menghabiskan banyak tenaga. Kakak Li Cheng sudah menghitung waktu untuknya, hampir 1000 tahun atau lebih. Selama beberapa hari, Yang Chen tidak tidur atau beristirahat, dan akhirnya melihat tujuannya. Tidak jauh di depannya ada sebuah panggung besar, yang memiliki warna yang familiar dari panggung pemenggalan abadi. Panggung itu terletak di tengah lembah tanpa jalan kembali, dan sumber sungai darah juga ada di panggung itu. Sungai itu terbagi menjadi 2 aliran, mengalir dari sisi tempat Yang Chen berasal dan sisi lainnya. Yang Chen melompat ke atas panggung. Panggung itu sangat besar, dengan radius ratusan kaki. Di tengahnya ada genangan darah besar, yang penuh dengan darah yang mengalir. Sungai darah di kedua sisi mengalir turun dari sini, sampai ke muara lembah. Namun, entah mengapa, sungai darah menghilang begitu saja saat mencapai muara lembah. Mungkin sungai itu kembali langsung ke tempat ini dan mulai mengalir lagi. Kalau tidak, banyak darah yang sudah membeku sejak lama. Di atas genangan darah, ada sebuah lubang berbentuk persegi, dari sana Yang Chen dapat melihat dengan jelas keadaan di dalamnya. Di atasnya adalah platform pemenggalan abadi, dan Yang Chen sangat akrab dengan pemandangan di dalamnya. Dengan satu tebasan, kepala narapidana yang dihukum mati itu akan terlebih dahulu jatuh ke genangan darah dari lubang persegi ini, diikuti oleh mayatnya. Dari arah Yang Chen, dia masih bisa melihat pedang pemenggal abadi yang familiar, yang masih diletakkan di bingkai naga kembar, memancarkan aura yang mengerikan, seolah-olah melihat pedang itu akan membuat orang membayangkan adegan leher mereka sendiri yang dipenggal. Kakak tertua Li Cheng tidak mengatakan apa yang harus dilakukan di sini, tetapi Yang Chen sangat jelas bahwa dia tidak boleh memasuki platform pemenggalan abadi, setidaknya tidak sekarang. Dia sudah berkultivasi, dan begitu dia memasuki platform pemenggalan abadi, tidak ada kesempatan baginya untuk keluar. Berdiri di tepi genangan darah, Yang Chen berpikir sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa, dia meraih pedang pemenggal abadi dan berjalan langsung ke dalam genangan darah. Tidak lama kemudian, genangan darah itu sepenuhnya menenggelamkan Yang Chen, dan dari luar, tidak ada jejak Yang Chen yang terlihat. 2 hari setelah Yang Chen memasuki kolam darah, sosok 4 kultivator muncul di platform tempat kolam darah berada. Kalau saja Yang Chen memperhatikan pergerakan di belakangnya, dia pasti bisa mengenali bahwa di antara keempat kultivator itu, 3 di antaranya merupakan 3 ahli Suan Immortal, dan 1 sisanya juga seorang Suan Immortal, tetapi dia lebih menyendiri dan tidak bergabung dengan lingkaran kecil mereka. Keempat kultivator itu semuanya adalah orang-orang yang paling licik, dan sepanjang jalan, mereka terus tertinggal jauh di belakang, menyaksikan para kultivator yang tidak sabar membantu mereka memimpin. Pelajaran apapun yang mereka peroleh, mereka akan menerapkannya pada saat pertama, dan akhirnya, mereka menemukan metode yang tepat. Belajar dari Yang Chen, mereka membiarkan kidarah dan niat membunuh memasuki tubuh mereka, menyamar sebagai zombie, dan datang ke sini. Melihat situasi di sini, wajah keempat pembudidaya itu penuh dengan kegembiraan. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti akhir petualangan Grandmaster Yang. Keempat kultivator itu masing-masing menduduki satu arah dan masing-masing dari mereka mempunyai pikirannya sendiri. Secara kebetulan, semua orang melihat pedang pemenggal abadi di rak naga ganda pada waktu yang hampir bersamaan.
Pedang berkepala hantu di tangan mayat-mayat berdarah yang mereka lihat di sepanjang jalan itu persis sama dengan pedang pemenggal abadi ini. Dengan karakteristik yang begitu jelas, jika setiap orang tidak dapat melihat bahwa pedang pemenggal abadi adalah tubuh yang sebenarnya, maka mereka akan sia-sia sebagai kultivator Suan Immortal. Pedang berkepala hantu di tangan mayat berdarah itu sudah begitu kuat, jadi apalagi yang perlu dikatakan tentang tubuh asli di sini. Sang kultivator Suan abadi bahkan tidak berpikir saat ia terbang ke celah persegi itu. Begitu sosok itu masuk, dia langsung menghilang, setidaknya 3 kultivator Suan abadi lainnya tidak dapat melihatnya lagi. Saat pemandangan ini terlihat di mata ketiga kultivator Suan abadi, mereka langsung paham bahwa Grandmaster yang pasti masuk melalui jalan yang sama dengan orang itu. Ketiga pemimpin Suan Immortal awalnya berencana untuk bermain aman, tetapi setelah melihat harta karun terakhir, mereka akhirnya menurunkan semua kewaspadaan mereka. Dengan pikiran tidak ingin dibawa orang lain, mereka bergegas masuk ke pintu masuk alun-alun dan menghilang. Chapter 2209. Keempat kultivator Suan abadi memasuki tahap pemenggalan abadi, Yang Chen mengetahuinya dengan jelas dari genangan darah. Mereka yang dapat memasuki tahap pemenggalan abadi, selain Sang Algojo, hanya mempunyai satu identitas, yaitu narapidana hukuman mati yang sedang menunggu. Tanpa Yang Chen, Sang Algojo, keempat ahli Suan abadi hanya bisa menunggu dalam keadaan tertunda. Mengenai keserakahan orang-orang ini, Yang Chen tidak merasa menyesal sama sekali. Sekarang dia hanya punya satu keraguan, di mana Immortal Beheading Stage membuang mayat-mayat itu, selain mayat Algojo yang berubah menjadi mayat berdarah, mayat-mayat lainnya semuanya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Pada awalnya, Yang Chen mengira mayat-mayat itu semuanya ada di kolam darah, tetapi ketika dia tenggelam ke dasar kolam darah, dia hanya melihat darah murni, tidak ada satupun mayat. Tak seorang pun bisa memberitahu Yang Chen, bahkan saudara Li Cheng, yang kemungkinan besar mengetahui jawabannya, juga ada di peta geografis Gunung Sungai, Yang Chen tidak bisa bertanya bahkan jika dia ingin, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidiki semuanya. Saat berada di tahap pemenggalan abadi, Yang Chen tidak dapat melihat mayat-mayat di bawah. Tetapi ketika dia berada di bawah, dia dapat melihat puncaknya dengan jelas. Semakin seperti ini, semakin Yang Chen menginginkan pedang pemenggal abadi di rak naga kembar. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, tidaklah cukup untuk mengendalikan pedang sepenuhnya. Namun, dia telah menyempurnakan pintu masuk ke Immortal Slaying Platform. Saat ini, dia berdiri di tempat mayat Immortal Slaying Platform dibuang. Begitu dia menyempurnakan mayat itu, dia bisa menyempurnakan pintu masuk lain ke Immortal Slaying Platform di Immortal World. Tanpa memikirkan di mana mayat-mayat itu berada, Yang Chen mulai menggunakan teknik pemurnian ruang, bersama dengan Sutra Pahala, untuk memurnikan pintu masuk pelemparan mayat dari tahap pemenggalan abadi. Pintu masuk pelemparan mayat berbentuk persegi ini hanya berdiameter beberapa kaki, jauh lebih kecil dari pintu masuk luar angkasa besar dari ruang binatang iblis. Secara logika, seharusnya jauh lebih mudah daripada keluar dari ruang binatang iblis. Tetapi Yang Chen tahu bahwa cara melempar mayat ini mungkin tidak sederhana sama sekali. Kalau tidak, saudara Li Cheng tidak akan memintanya untuk mempersiapkan diri selama 1000 tahun. Hanya butuh beberapa ratus tahun baginya untuk menyempurnakan ruang binatang iblis. Dengan kata lain, menurut perkiraan kakak Li Cheng, kesulitan menyempurnakan tempat pembuangan mayat ini beberapa kali lebih tinggi daripada menyempurnakan pintu keluar ruang binatang iblis. Langkah pertama adalah membuat sambungan sederhana. Ini adalah langkah paling sederhana dalam proses pemurnian. Selama hubungan ini terjalin, Yang Chen tidak perlu tinggal di tempat ini. Dia bisa memperbaikinya kapan saja. Tidak ada lagi kultivator yang mampu mengganggu Yang Chen. Kecuali 4 orang bodoh yang telah memasuki platform pembantaian abadi, semua kultivator yang mengikuti Yang Chen telah berubah menjadi mayat. Yang tidak diketahui Yang Chen adalah bahwa mayat-mayat itu hanya ada dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian, mereka berubah menjadi tanah dan tidak ada lagi. Hanya beberapa harta sihir tanpa pemilik yang tertinggal tergeletak di tanah, memungkinkan Ki Darah menyerbu mereka. Sekarang, Yang Chen dapat menggunakan poin prestasi berkali-kali lipat lebih banyak daripada saat ia menyempurnakan ruang binatang iblis. Ini juga berarti bahwa poin prestasi dapat memainkan peran yang jauh lebih penting dalam menyempurnakan pintu masuk tempat pembuangan mayat di platform pembantaian abadi. Apa yang tidak diduga oleh Yang Chen adalah ketika dia mulai memperbaiki pintu masuk tempat pembuangan mayat, seluruh panggung pembantaian abadi dan seluruh lembah tanpa kembali tampaknya memberikan respons. Sungai darah panjang di kedua arah tiba-tiba mulai mengalir mundur, kembali ke kolam darah di peron, dan terus melonjak. Dan di platform pembantaian abadi, pedang pemenggal abadi di braket naga kembar juga mulai bergetar. Bahkan jika Yang Chen mendongak dari bawah pintu masuk tempat pembuangan mayat, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Pergerakan di lembah tanpa pulang berada di luar ekspektasi Yang Chen. Yang paling mengejutkan adalah ketika semua sungai darah kembali ke kolam darah, mayat darah semua muncul dan berkumpul menuju peron. Yang Chen langsung didorong ke atas kolam darah oleh gelombang kolam darah. Darah yang menyembur keluar dari kolam darah membentuk panggung besar berwarna darah. Yang Chen duduk di panggung darah, dan pintu masuk tempat pembuangan mayat berada dalam jangkauannya. Mayat-mayat berdarah yang berkumpul tersusun dalam 2 formasi persegi yang sangat rapi, satu di setiap arah lembah di bawah platform. Ada sekitar 10.000 mayat berdarah di setiap formasi persegi. Sekilas, itu hanyalah pasukan yang terdiri dari 2 mayat berdarah. Belum lagi hal lainnya, hanya 20.000 pasang mata merah darah yang memancarkan cahaya merah darah yang terkonsentrasi pada Yang Chen saja sudah dapat memberikan tekanan besar pada orang-orang. Itu karena Yang Chen telah mengalami kejadian sebesar itu, jadi dia tidak takut dengan tatapan begitu banyak mayat berdarah. Para senior, mohon tunggu sebentar.
Menghadapi situasi ini, Yang Chen berkata dengan keras, ketika junior ini memperbaiki pintu masuk tempat pembuangan mayat ini, aku akan membebaskan kalian para senior. Tidak diketahui apakah mayat darah itu mengenali identitas Yang Chen atau karena kalimat ini, tetapi mayat darah itu melakukan tindakan yang sama. Mereka mengulurkan tangan, mengangkat pedang, dan melemparkannya ke panggung tempat Yang Chen berada. Suara berdenting itu tak ada habisnya. Dalam sekejap, sekeliling kolam darah di peron itu dipaku dengan pedang pemenggal abadi berwarna merah darah. Itu semua adalah entitas yang terkondensasi dari aura pembunuh yang memiliki niat pedang, tetapi mereka tersebar secara merata, mengelilingi kumpulan darah. Pedang pemenggal abadi milik Yang Chen juga tampak melayang tak terkendali saat ini dan berhenti di depan Yang Chen. Puluhan ribu pedang pemenggal abadi terkondensasi dari ki darah dan aura pembunuh yang bernada pedang, masing-masing memancarkan garis merah tipis dan terhubung dengan pedang pemenggal abadi milik Yang Chen. Bukan hanya itu saja, bahkan pedang pemenggal abadi di panggung pemenggalan abadi juga memiliki secercah garis merah, menembus pintu masuk tempat pembuangan mayat dan terhubung dengan pedang pemenggal abadi di depan Yang Chen. Apa yang sedang terjadi? Yang Chen terkejut, namun dia segera tenang. Karena para senior itu tidak berbuat apa-apa, itu berarti mereka tidak ingin menyakitinya, jadi bisa saja mereka menolongnya. Di dalam kolam darah, gelombang ki darah juga mengalir deras ke tubuh Yang Chen, seperti halnya niat pedang mayat darah yang melonjak di tubuhnya. Pada titik ini, Yang Chen tidak punya pilihan lain. Ia duduk bersila dan mengalirkan energinya. Di satu sisi, ia melarutkan ki darah dalam tubuhnya, di sisi lain, ia mengendalikan pedang pemenggal abadi, dan di sisi lain, ia mulai memperbaiki pintu masuk tempat pembuangan mayat dari platform pemenggalan abadi. Bukan hanya Yang Chen, roh primordial keduanya telah langsung tenggelam ke dalam lautan aura pembunuh yang penuh dengan niat pedang, menyerapnya dengan panik, dan pada saat yang sama mengambil kesempatan untuk memurnikannya. Apa yang ditransmisikan setiap garis merah adalah niat pedang yang paling murni. Niat pedang ini selalu dapat menyempurnakan pedang pemenggal abadi sedikit lebih baik. Material keras dari cakram berlian juga mengalami perubahan mendasar di bawah penyempurnaan ganda dari ki darah dan niat pedang. Tentu saja, hal yang paling penting adalah niat pedang yang ditransmisikan dari garis merah yang terhubung ke pedang di platform pemenggalan abadi. Karena jejak niat pedang inilah niat pedang pada puluhan ribu pedang pemenggal abadi dapat mengembun menjadi yang paling murni dan hakiki. Karena jejak niat pedang inilah seluruh tubuh pedang pemenggal abadi Yang Chen dapat disempurnakan. Yang Chen memejamkan matanya dan secara otomatis mengedarkan seni rahasia tubuh emas, melarutkan ki darah di tubuhnya. Dia sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Chapter 2210. Tentu saja, Yang Chen tidak melupakan tujuan yang paling penting. Seni rahasia tubuh emas tidak lain hanyalah pil sumsum yun yang diminum Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat semuanya terkondensasi di tempat mayat itu dibuang, dan disempurnakan dengan panik. Xiao Tian telah memakan makanan yang mengandung aura pembunuh dan kembali ke menara naga untuk mencernanya perlahan. Di lembah tanpa pulang, saat ini, hanya ada satu makhluk hidup, Yang Chen, dan puluhan ribu mayat berdarah. Selain sosok-sosok yang melonjak di kolam darah, tidak ada suara lain. Semakin seperti ini, semakin kosong dan sunyi lingkungan sekitar, bahkan keheningannya sedikit menakutkan. Yang Chen telah sepenuhnya tenggelam dalam proses pemurnian dan sama sekali tidak menyadari perubahan di lembah tanpa pulang. Setelah beberapa waktu, akan ada pedang pemenggal abadi yang berdarah di peron yang hancur total, lalu berubah menjadi bayangan darah yang sepenuhnya memasuki pedang pemenggal abadi di depan Yang Chen. Di antara mayat-mayat berdarah di bawah panggung, saat ini, akan ada mayat berdarah yang jatuh sepenuhnya ke tanah, dan warna darah di tubuh itu perlahan menghilang, berubah menjadi mayat lelaki tua biasa. Ketika warna darah di sekujur tubuh memudar, mayat lelaki tua itu secara otomatis menyerbu ke dalam pedang pemenggal abadi, seolah mengetahui bahwa ini adalah tempat pemakaman sementara yang telah dipersiapkan Yang Chen untuk mereka. Runtuhnya setiap pedang pemenggal abadi berarti pedang pemenggal abadi di depan Yang Chen akan sedikit lebih tajam. Tubuh Yang Chen juga mulai berubah warna. Mula-mula warnanya merah darah, lalu perlahan memudar, lalu perlahan berubah menjadi merah darah, lalu perlahan memudar lagi. Seluruh proses ini berulang dan terus berulang. Namun, Yang Chen memurnikan mayat di sini, tetapi dalam lingkup pembentukan seluruh lembah tanpa kembali, niat membunuh lebih dari 10 kali lebih kuat dari biasanya. Mereka yang telah lama mempelajari petunjuk lembah tanpa kembali di luar tidak menemukan jawabannya, tetapi didorong oleh keserakahan. Begitu mereka masuk, mereka diserang oleh darah. Bahkan jika mereka terus melawan, mereka tidak tahan. Setelah beberapa lusin mil, mereka akan benar-benar berubah menjadi mayat darah dan kemudian meleleh menjadi tanah berwarna darah. Seluruh jajaran lembah tanpa kembali telah menjadi tempat yang paling ganas. Ada niat membunuh di mana-mana. Selama makhluk hidup masuk, ia akan diserang oleh niat membunuh yang tak terbatas bolak-balik, musnah sepenuhnya. Itu sudah menjadi salah satu dari 3 zona bahaya besar dunia roh, dan hanya satu dari 10.000 yang berani memasukinya. Setelah melahap lebih dari 1.000 pembudidaya berbagai tingkat selama lebih dari 1 dekade, tidak ada pembudidaya lain yang berani masuk begitu saja. Meskipun mereka tahu keluarga Yang Chen ada di dalam, mereka tidak berani masuk dan memeriksanya. Kali ini, Yang Chen duduk di sana selama 50 tahun, terus-menerus berlatih. Pedang pemenggal abadi di peron hancur satu per satu. Mayat berdarah di bawah menjadi normal satu per satu dan melemparkan diri mereka ke dalam pedang pemenggal abadi. Akhirnya, setelah mayat berdarah terakhir menjadi sepenuhnya normal, Yang Chen menyelesaikan koneksi paling sederhana ke port pembuangan mayat. Waktunya sangat kebetulan. Tampaknya prasyarat bagi Yang Chen untuk membangun hubungan spasial ini adalah menyingkirkan semua mayat berdarah. Namun, jika dipikir-pikir, itu hal yang wajar. Mayat-mayat berdarah ini dan platform pemenggalan abadi awalnya adalah satu, atau ini adalah pembentukan hubungan yang sebenarnya.
Pedang pemenggal abadi milik Yang Chen telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah, bukan lagi material hitam dari cakra berlian. Setelah menempa puluhan ribu niat pedang dari para leluhur, pedang pemenggal abadi milik Yang Chen akhirnya mendapatkan kembali ketajaman aslinya, dan bahkan melampauinya. Pada bilah berwarna darah itu, dari waktu ke waktu, semburat cahaya berwarna darah berkelebat, membuat orang bergidik. Yang Chen, yang berdiri, tampak sedikit tidak terbiasa dengan hal itu. Dia sepenuhnya fokus pada penyempurnaan lubang pembuangan mayat, dan pikirannya tidak memikirkan hal lain. Pada saat ini, dia harus memperlambat langkahnya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Yang Chen melihat perubahan pada pedang pemenggal abadi dan berkomunikasi dengan roh primordial keduanya untuk memahami keadaan terkini pedang pemenggal abadi. Dapat dikatakan jika ada ahli lain seperti Tetua Feng, pedang Yang Chen pasti tidak akan memiliki efek tumpul seperti sebelumnya, dan hanya akan terpotong menjadi dua. Niat membunuh sungai darah yang dibawa oleh roh primordial kedua sudah penuh, dan sekarang masih sedikit gangguan pencernaan. Niat pedang dan niat membunuh ini sekarang tersimpan di dalam pedang pemenggal abadi, menunggu roh primordial kedua untuk menyempurnakannya perlahan-lahan. Adapun tubuh Yang Chen, di bawah pemeliharaan seni rahasia tubuh emas selama 50 tahun, dan di bawah penempaan niat pedang kidara selama 50 tahun, ia telah membuat kemajuan lain. Penampilannya tidak lagi berotot, melainkan kembali menjadi sosok yang proporsional. Setelah memeriksanya sebentar, Yang Chen tidak bisa menahan rasa gembira. Seni rahasia tubuh emas sudah setara dengan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning pada tahap akhir kekuatan pengangkatan surga. Asal dia bisa menembus lagi dan mencapai puncak kekuatan mengangkat surga, dia bisa mengolah teknik rahasia Kuae. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, bahkan jika dia duduk selama 50 tahun, dia tidak akan mati rasa. Ini adalah efek dari pil Yunji yang disempurnakan Yang Chen sebelum dia pergi. Meski itu hanya penyempurnaan tingkat pertama, itu adalah pil obat untuk penilaian kakak Li Cheng, dan efeknya hampir sama dengan pil Yunji tingkat 7 biasa. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah mulut pembuangan mayat di platform pemenggalan abadi. Yang Chen menghubungkannya dan menemukan bahwa mulut pembuangan mayat yang tampak persegi itu bukanlah seperti yang terlihat, melainkan ada dua lapisan. Di tengah kedua lapisan itu, ada banyak hal. Adapun apa itu, Yang Chen tidak punya waktu untuk melihatnya. 50 tahun dan sudah ada efeknya, kelihatannya bagus. Suara yang familiar dari kakak Li Cheng terdengar di telinga Yang Chen. Saat ini, diperkirakan hanya kakak Li Cheng yang bisa muncul. Kakak, panggil Yang Chen dengan sangat akrab, dan dia sama sekali tidak terkejut. Kalau ada yang bisa menangkap maksudnya dengan tepat, orang itu adalah kakak Li Cheng. Lumayan, sedikit lebih cepat dari yang kukira. Puji kakak Li Cheng, lalu mulai melihat sekeliling. Kolam darah tetaplah kolam darah, tetapi Yang Chen tahu betul bahwa ada banyak esensi yang hilang di dalamnya, dan semuanya telah diserap oleh dirinya sendiri dan pedang pemenggal abadi. Dunia di sekitarnya masih berwarna merah darah, dan niat membunuhnya 10 kali lebih tajam dari sebelumnya. Namun, tanpa ledakan niat membunuh yang tiba-tiba dari mayat berdarah, niat membunuh semacam ini tetap stabil sampai pada titik ini, dan tidak akan banyak berubah. Jika kamu rela membiarkan istri dan selirmu yang cantik menderita, tidak ada salahnya berlatih di sini. Kakak Li Cheng mengingatkan dengan santai, percaya bahwa Yang Chen juga akan membuat pilihan yang tepat. Kakak, di manakah Netherworld yang kau sebutkan? Yang Chen melepaskan Gong Sunling dan memintanya untuk mengusir semua wanita, sementara ia bertanya pada kakak Li Cheng. Netherworld adalah kunci kemajuan naga bumi, dan itu terkait dengan keselamatan Istana Cunyang, jadi dia tidak bisa gegabah. Bukankah ini? Kakak Li Cheng menunjuk ke kolam darah dan menjawab dengan santai. Yang Chen terdiam beberapa saat, tetapi dia juga mengerti bahwa kumpulan darah tanpa pemurnian ini masih sangat bermanfaat bagi naga bumi. Kakak Li Cheng sama sekali tidak berbohong. Bagaimana dengan ramuan Tianyuan? Yang Chen terus bertanya. Sampai sekarang, Yang Chen belum melihat di mana Tianyuan eliksir berada. Bagaimana menurutmu? Kali ini, kakak Li Cheng tidak menjawab, tetapi menatap Yang Chen sambil tersenyum dan bertanya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.